Salam para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Selamat Paskah. Pada paruh kedua ini kita lebih menggali makna Paskah yang terdalam dalam kutipan Injil yang kita bacakan, bahwa Paskah dalam bahasa Latin adalah Pascha, bahasa Yunani Paskah, bahasa Aram Fasya, bahasa Ibrani Pesach, adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi gereja Kristen. Bagi umat Kristen, Paskah identik dengan Yesus yang oleh Paulus disebut sebagai anak domba Paskah. Jemaat Kristen hingga saat ini percaya bahwa Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan pada hari Jumat sore, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati di hari Minggu pagi. Ini sudah dibacakan suatu kesaksian iman dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 10. Paskah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan merupakan perayaan yang terpenting karena memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus, seperti yang tercatat di dalam keempat Injil dalam Perjanjian Baru. Paskah atau perayaan ini juga dinamakan Minggu Paskah, Hari Kebangkitan atau Minggu Kebangkitan, dan dicatat dalam Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Dan yang kita baca adalah Injil Yohanes pada paruh pertama tadi, merupakan peristiwa kebangkitan Yesus. Paskah juga merujuk pada masa di dalam kalender gereja yang disebut masa Paskah, yaitu masa yang dirayakan selama 40 hari sejak Minggu Paskah, puncak dari Pekan Suci atau masa Prapaskah, hingga hari kenaikan Yesus. Namun sekarang masa tersebut diperpanjang hingga 50 hari, yaitu sampai dengan hari Pentakosta, yang artinya hari ke-50, hari ke-50 setelah Paskah. Jadi peristiwa Paskah dirayakan mulai dari hari yang pertama, hari Minggu ini, sampai hari ke-50, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Terjadi peristiwanya turunnya Roh Kudus. Minggu pertama di dalam masa Paskah dinamakan Oktav Paskah oleh Gereja Katolik. Hari Paskah juga mengakhiri perayaan Prapaskah yang dimulai sejak 40 hari sebelum Kamis Putih, yaitu masa-masa berdoa, penyesalan, dan persiapan berkabung. Dan pada masa-masa itu, umat Katolik atau umat Kristiani diajak untuk bertobat dari kedosaan. Dan bagi umat Katolik, menerima sakramen pertobatan adalah suatu kewajiban dalam mempersiapkan Paskah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Paskah merupakan perayaan tertua di dalam gereja Kristen, penghubung antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan ini dituliskan oleh Paus Leo Agung 440 sampai 461. Menekankan pentingnya Paskah dan menyebutnya Pestum Pestorum, perayaan dari semua perayaan, dan berkata bahwa Natal hanya dirayakan untuk mempersiapkan perayaan Paskah. Menurut tradisi sinoptik, Paskah menunjuk pada perjamuan kudus yang didasari dari perjamuan malam, perjamuan perpisahan antara Yesus dan murid-murid Yesus. Pada malam itu sebelum dihukum mati, Yesus memberikan makna baru bagi Paskah Yahudi. Roti dilambangkan sebagai tubuh Yesus dan anggur dilambangkan sebagai darah Yesus, yaitu perlambangan diri Yesus sebagai korban Paskah. Rasul Yohanes dan Pauluslah yang mengaitkan kematian Yesus sebagai pengenapan Paskah Perjanjian Lama. Yesus wafat pada saat domba Paskah Yahudi dikorbankan di Kenisah atau Bait Allah. Kematian dan kebangkitan Yesus inilah yang kemudian
diasosiasikan dengan istilah Paskah dalam kekristenan. Karena Paskah dirayakan oleh gereja-gereja Kristen dengan suatu sakramen Ekaristi atau perjamuan kudus. Sakramen tersebut dapat pula disebut sebagai perjamuan Paskah Kristen atau perjamuan kudus Jumat Agung, yang berbeda dari perjamuan Paskah Yahudi. Dan kita ketahui banyak gereja Kristen saat ini merayakan perjamuan tersebut lebih dari sekali dalam setahun, agar jemaat gereja selalu diingatkan akan peristiwa Paskah. Dalam gereja Katolik, setiap minggu peristiwa Paskah dirayakan sebagai bentuk syukur atas peristiwa agung yang termulia, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat, sebagai perjamuan wafat dan kebangkitannya. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata Paskah disebutkan sebanyak 80 kali dalam 72 ayat. Sementara kita bisa lihat kata-kata tersebut merupakan suatu kata yang mulia. Kita kembali ke dalam konteks kesaksian iman Maria Magdalena, Petrus, dan Yohanes. Apa yang dikabarkan oleh Maria Magdalena bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan adalah suatu tanda keterkejutan Maria Magdalena sebagai seorang manusia. Dia lupa bahwa Yesus menyatakan dirinya akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi karena kemanusiaan Maria Magdalena yang memang masih dalam kedagingan, menyebabkan Maria Magdalena merasa terkejut. Keterkejutan Maria Magdalena merupakan suatu informasi penting, karena memang Pontius Pilatus telah memberikan beberapa prajurit untuk menjaga kubur Yesus atas permintaan para imam dan tua-tua Yahudi, karena mereka mendengar bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, dan peristiwa kebangkitan ini bagi mereka yang tidak mengimaninya dianggap sebagai suatu peristiwa di mana para murid akan mencuri tubuh Yesus untuk dijadikan suatu simbol perkataan yang benar yang dinyatakan Yesus sendiri. Tetapi itu adalah kemanusiaan Maria Magdalena. Maka Maria Magdalena melaporkan itu kepada Petrus. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Maka peristiwa berita yang disampaikan Maria Magdalena kepada Petrus menyatakan bahwa Petrus sebagai pemimpin para rasul, pemimpin para murid, dan pemimpin setelah Yesus Kristus ditangkap, Yesus Kristus menderita sengsara, Yesus Kristus wafat, dan pada kebangkitannya Petrus wajib mendengarkan berita itu sebagai suatu bentuk cinta, dan sebagai wakil Kristus yang ada, dia harus melihat dan memeriksa itu, apakah berita itu sungguh-sungguh ada, dan disertai oleh Yohanes sebagai murid kesayangan Yesus Kristus. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat, dan pada Petrus, kita tahu bahwa Petrus lebih tua daripada Yohanes, dan kecepatan larinya pasti lebih rendah daripada Yohanes. Maka dibilang atau disampaikan bahwa Yohanes adalah orang yang berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga Yohanes sampai lebih dahulu dikubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sekali lagi, kata masuk ke dalam adalah suatu bentuk hal yang lumrah. Mengapa mereka tidak boleh masuk ke dalam? Tujuan yang utama adalah mereka tahu bahwa kubur adalah suatu tempat
peristirahatan bagi jenazah dan tempat yang disakralkan atau dikeramatkan, karena tidak pantas orang untuk masuk ke kubur kalau tidak dapat izin dari pemilik kubur atau orang yang memiliki otoritas terhadap kubur itu. Dan sekali lagi, sebagai bukan pemimpin para murid, Yohanes tahu diri dan dia hanya melihat saja tanpa masuk ke kubur. Dan datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dia melihat kain kafan terletak di tanah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, di sini kesaksian dua orang dinyatakan. Seperti yang kita tahu, Maria Magdalena bukan hanya sendiri berangkat ke kubur, dia ditemani oleh perempuan-perempuan yang akan menjenguk kubur atau berziarah di kuburan. Begitu juga dengan Yohanes dan Petrus. Sama-sama melihat kain kafan yang sudah tersimpan rapi atau tergulung dengan rapi. Maka pernyataan itu dikuatkan lagi oleh Simon Petrus. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Dan ini merupakan suatu kesaksian iman yang luar biasa untuk dua orang murid sebagai wakil para rasul, murid pemimpin Petrus dan murid kesayangan Yesus. Kita tahu ada 3 murid inti yang selalu menyertai Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di sini memang Yakobus sebagai abangnya Yohanes, anak dari Zebedius, tidak ikut. Tetapi Petrus dan Yohanes adalah 2 murid yang mendapat panggilan dari Allah, dari Yesus, dari Roh Kudus melalui Maria Magdalena untuk menjadi saksi iman yang hidup, yaitu murid pemimpin dan murid kesayangan Petrus dan Yohanes, di mana kesaksian 2 orang adalah kuat, karena kesaksian 2 orang ini akan menjadi suatu tanda bagi kita semua mengikuti Tuhan Yesus. Maka masuklah juga murid yang lain. Jadi ketika murid pemimpin Petrus masuk ke dalam kubur itu, barulah murid kesayangan Yesus, Yohanes, masuk ke dalam kubur itu. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri mereka berdua dan mencatat ini sebagai suatu tanda untuk menjadi kemuliaan bagi kita semua bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus adalah makna Paskah yang baru bagi orang-orang Yahudi. Makna Paskah yang lama digantikan Yesus dengan makna Paskah yang baru dan disaksikan oleh 2 orang murid yang menjadi suatu tanda yang luar biasa. Pemberitaan melalui mulut Maria Magdalena dan disaksikan oleh para murid menjadi suatu tanda yang menggembirakan dan penuh ketakjuban dan keterkejutan. Wajar sebagai manusia bahwa mereka merasa cemas bahwa jenazah Yesus hilang. Mereka merasa takut kalau apa yang terjadi dengan jenazah Yesus, karena mereka telah diintimidasi, ditakuti, dan bahkan Petrus harus menyangkal Yesus 3 kali. Dan ini merupakan suatu tanda di mana mereka begitu cemas. Tetapi sebenarnya kecemasan mereka telah dikalahkan oleh suatu tanda kemuliaan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Jadi apa yang disampaikan, dikabarkan Maria Magdalena
disaksikan oleh Petrus dan Yohanes, dan kata percaya ditujukan kepada perkataan Yesus yang disampaikan kepada para murid dan orang banyak. Dan kata percaya berarti mengajak kita sebagai umat untuk percaya bahwa peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang nyata, bukan peristiwa rekaan atau peristiwa yang dibuat-buat, tetapi peristiwa yang nyata yang disaksikan para murid, dan para murid yang dipilih adalah murid pemimpin dan murid kesayangan, Yesus Kristus. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Perkataan yang diulang-ulang Yesus, yang dinyatakan Yesus kepada para murid, barulah mereka mengerti dan barulah mereka memahami. Dan kepercayaan itu bukan hanya sekedar melihat kain kapan dan kain peluh atau tubuh Yesus tidak ada, tetapi perkataan Yesus yang mereka dengarkan terus-menerus berulang-ulang ketika Yesus berkarya dan bersama-sama mereka tergenapi pada hari ini, Paskah. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kata pulanglah, mereka bukan hanya pulang, tetapi mereka ditebus dan diutus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paskah bukan sekedar menjadi suatu tanda, tetapi Paskah adalah rahmat ilahi bagi kita semua. Paskah menjadi suatu kemuliaan, dan Paskah merupakan suatu karya agung Allah dan menjadi peristiwa mujizat terbesar yang terjadi dalam hidup kita. Dan Paskah adalah suatu gambaran di mana anak domba Allah yang paling penting dalam perayaan agung ini adalah Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah, sebagaimana yang diungkapkan Rasul Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 7. Dengan bendera kemenangan. Dan kita tahu pada masa Paskah ini, marilah kita menjadi tanda kasih. Kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sesama. Dan Paskah menjadi suatu rahmat bagi kita. Selamat Paskah. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Mari kita tutup lentera Minggu Katolik kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih atas karya Paskah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merayakan Paskah pada hari ini. Berkatilah Paskah yang kami rayakan di rumah-rumah kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Karena Paskah yang Engkau berikan telah memberikan tanda rahmat ilahi kepada kami semua, sebagai bentuk cinta kasih-Mu kepada kami umat manusia. Terima kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe, selamat Paskah. Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan pujian-pujian yang akan disampaikan oleh kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.